Oke, kembali lagi bersama saya Rido Seran di channel Rido Seran TV. Kali ini kita mau kita berbicara soal politik. Politik zaman sekarang ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Banyak penguasa yang karena berkuasa seenaknya saja mau penjarakan orang, dikritik. Ketika dia dikritik langsung dilaporkan ke kepolisian. Apa yang mau kita harapkan dari negeri ini? Saya salut dengan Pak Jokowi. Beliau adalah presiden terbaik sepanjang sejarah. Kenapa? Banyak orang yang kritik, mencaci, memfitnah. Beliau itu santai-santai saja. Tidak pernah penjarakan orang yang kritik, kecuali hal-hal yang memang misalnya penulis buku Joby Undercover itu kan ya setahu saya sampai dipidana ya karena fatal. Cuman baru-baru eh, demo di mana itu yang mahasiswa sampai mati Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi tong, nah gitu. Ya, itu apa reaksi Pak Jokowi? Santai aja kan, tidak penjarakan orang itu. Beliau santai-santai saja karena memikirkan masa depan anak itu, si yang membawakan orasi itu. Pak Jokowi santai. Meskipun saya lihat beritanya bahwa dari kampus itu mengeluarkan si mahasiswa itu, dan itu kan kembali ke pihak kampus, dan memang itu wajar-wajar saja, namanya kampus. Mendidik orang itu ya mendidik untuk hal yang baik, bukan mendidik untuk hal-hal yang semacam itu. Jadi para pemimpin, misalnya kalau kepala daerah, ya bupati, gubernur maupun apapun itu, kalau dikritik terima saja, difitnah pun terima saja, jangan mau penjarakan masyarakat atau jangan mau penjarakan DPR yang mau kritik, jangan dikritik. Seribu kali itu kita harus berjiwa besar untuk terima. Saya akhir-akhir ini sih melihat ada yang mau penjarakan seorang anggota dewan karena kritiknya terhadap Pak Bupati. Wajar-wajar saja, saya tidak bicarakan hal itu karena memang saya tidak terkira itu juga, tapi kita lihat saja nanti, tergantung ahli. Kalau ahlinya bilang apa ya sudah, mau gimana lagi, namanya juga di ahli, itu soal kalimat masuk angin ya kan begitu. Cuman saya tidak bicarakan itu bukan di ranah saya sih. Cuman bagi saya, kalau saya seorang pemimpin, saya akan berjiwa besar. Mau memfitnah, memaki, saya pun tetap sabar, saya tidak akan pernah penjarakan rakyat saya sendiri, karena itu namanya kritik, itu kontrol sosial. Jadi apapun itu ya terima, kritik sekeras setajam apapun itu tetap harus terima kalau seorang pemimpin. Jadikan kritik itu vitamin, kata Pak Ganjar Pranowo. Kritik itu vitamin untuk melangkah lebih maju. Kalau tidak ada kritik ya tidak bisa. Akhirnya negeri ini ya mau jadi apa nantinya. Kritik itu wajar, kritik itu harus. Tanpa kritik negara ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya itu setuju sekali dengan Pak Rocky Gerung, meskipun saya tidak terlalu setuju kalau beliau itu kritik Pak Jokowi sampai sebegitunya. Namun saya tetap setuju ada beliau, maka para penguasa itu berhati-hati ketika mengambil satu kebijakan. Dan itu yang perlu kita sadari, bahwa kritik itu penting. Saya mengutip Pak Rocky Gerung ketika dia menyampaikan ya sambutannya di sebuah forum IMM. Beliau mengatakan begini, ini kata Pak Rocky ya, bukan kata saya, kata Pak Rocky, bukan kata saya tekankan. Beliau mengatakan begini, ada politisi yang mengatakan kami adalah binatang politik. Ini kata Pak Rocky, saya tekankan sekali lagi. Jadi kalau mereka adalah binatang politik, karena begini, kata Pak Rocky, saya terangkan sekali lagi. Manusia tidak bisa jadi binatang. Dia
hanya bisa lebih dari binatang, dan hanya bisa di bawah binatang, tidak bisa sejajar dengan binatang, kata Pak Rocky. Dia ketika Pak Rocky berbicara seperti ini berlanjut lagi ke koruptor, para koruptor. Kalau kita bicara soal koruptor tuh ya mau bagaimana lagi, manifest. Jadi itu bukan apa ya, kata Pak Rocky sih, jangan apa namanya, berbicara soal anti korupsi, karena kalau kita bicara soal anti korupsi berarti itu di bayangan kita bahwa akan terjadi korupsi. Nah itu kata Pak Rocky benar juga sih setelah saya pikir-pikir. Bangun, kata Pak Rocky, bangun sekolah anti korupsi bagi para politisi. Lah iya, kalau itu saya setuju. Bangun sekolah anti korupsi bagi para politisi. Itu luar biasa sih. Dan itu yang harus dilakukan. Kenapa? Kalau menurut saya, seseorang yang ingin mau bergabung dalam dunia politik, dia harus belajar selama 2 tahun sekolah anti korupsi. Biar apa? Biar pikiran alam bawah sadarnya itu merekam bahwa korupsi itu baik dan dia anti akan korupsi. Makanya dirikan sekolah anti korupsi bagi para politisi. Itu kata Pak Rocky itu benar. Saya setuju itu. Karena kalau korupsi terus marak di negeri tercinta kita ini, makanya kami milenial bermimpi untuk menjadi seorang politisi pun jadi takut. Kami takut menjadi seorang politisi. Karena di pikiran kami ya politisi, kata Pak Rocky lagi, politisi yang mencuri katanya. Nah itu yang akan terpikirkan oleh kami yang milenial. Jadi bagi saya, bagi kalian yang sudah hampir pensiun dan sebentar lagi menuai, tolonglah berhenti korupsi. Ingat kami anak-anak, kami yang mau nanti teruskan ini, ingat kami, jangan habiskan uang itu untuk keperluan pribadi kalian. Uang negara itu uang rakyat. Jangan pergunakan untuk diri sendiri, pakai diri sendiri. Dengar keluhan rakyat, perlu dengar keluhan rakyat, bukan mendengar keluh istri dan anak. Itu wajar-wajar saja dan itu wajib mendengar keluh kesah istri dan anak. Tetapi ingat, jangan sampai kita salah gunakan uang negara, dalam hal ini uang rakyat. Jangan salahkan untuk kepentingan pribadi. Fatal. Semua akan kita pertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Baik, kali ini saja saya membahas ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya.